Pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan terkait dengan langkah-langkah daripada Polres Sukabumi menindaklanjuti adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak korban NS. Di mana terkait dengan anak korban NS, kita sudah menerima adanya 3 laporan polisi. Yang pertama yakni laporan polisi LP-B-09 Romawi 2 SPKT Polsek Jambang Kulon, Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat tanggal 19 Februari 2026, di mana sebagai pelapor adalah Anwar Satibi. Kemudian sebagai telapor adalah Ibu Tiri atau Saudara Teni Rida. Terhadap perkara tersebut, kami terima tanggal 19 Februari, kemudian kita tindak lanjuti dengan maraton melakukan penyelidikan, sehingga tanggal 20 sudah kita naikkan sidik, dan tanggal 22 kita sudah menetapkan tersangka, dan terhadap tersangka sudah kita lakukan penahanan di tanggal 23 Februari 2026. Pak, tersangkanya siapa aja? Pak? Tersangka Ibu Tiri, inisial TR, yaitu Teni Rida. Ayahnya enggak, bukan tersangka, Pak? Untuk ayahnya di LP yang tanggal 19 Februari sebagai pelapor, Bapak. Oh, pelapor. Sebagai pelapor LP. Ya, walaupun pelapor kan kalau terbukti kan bisa jadi tersangka juga, Pak. Siap. Namun dalam perkara ini, Bapak, kami juga menindaklanjuti laporan polisi yang kedua, yakni laporan polisi yang dibuat di tahun 2024. Di mana di tahun 2024 itu juga ada laporan polisi, di mana laporan polisi itu sebagai pelapor juga sama, Anwar Satibi, yang dilaporkan Ibu Tiri juga, yakni Teni Rida. Yang pada saat perkara sedang kami lakukan penyelidikan, kemudian ada perdamaian sehingga prosesnya hold, karena kemarin ada pernyataan pencabutan perdamaian tersebut dan juga adanya perbuatan yang berulang, sehingga perkara tersebut sudah kami naikkan sidik, dan ke depan tentunya kita akan lakukan pembuktian untuk pemenuhan unsur gelar untuk penetapan tersangka. Kemudian terkait dengan Anwar Satibi sebagai telapor, kebetulan kami menangani laporan polisi yang ketiga yang dibuat oleh Saudara Krisnamurti sebagai kuasa hukum orang tua atau ibu kandung, di mana laporan polisi B-106/Romawi 2 SPKT Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat yang dibuat pada tanggal 24 Februari. Ya. Walaupun terhadap korban atau pelapor belum kita minta keterangan karena memang masih situasi berduka, namun kita sudah maraton melakukan penyelidikan, melakukan langkah lain untuk mengumpulkan alat bukti, dan kita juga akan segera meningkatkan prosesnya menjadi penyidikan. Kemudian terkait dengan perkara yang sudah kita tangani sekarang yang viral, di mana laporan yang dibuat tanggal 19 Februari, tentunya kita melakukan penyidikan yang betul-betul profesional, tidak under pressing daripada pemberitaan media sosial ataupun intervensi lainnya. Kemudian kita melakukan kolaborasi interdisipliner melibatkan daripada forensik, di mana kita melibatkan psikologi klinis, kemudian juga psikologi forensik, kemudian kita juga akan menyiapkan pembuktian yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari tindakan yang sudah kita lakukan, memang kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 18 saksi, kemudian 3 ahli, dan kita mendapatkan bukti-bukti surat seperti visum et veritum yang di situ sudah menggambarkan bagaimana terjadinya luka lebam yang disebabkan oleh trauma panas dan juga trauma benda tumpul. Jadi ada trauma panas dan trauma benda tumpul. Siap. Dan dalam fakta-fakta peristiwa itu, di hari Kamis tanggal 18, pukul 8 pagi, bahwasanya korban dibawa ke UGD di Rumah Sakit Jambang Kulon. Pada saat itulah dokter yang menerima bisa melakukan wawancara, sehingga
kita juga mendapatkan informasi penting sebagai kunci bahwasanya siapa yang disebut anak yang melakukan penganiayaan yang disaksikan oleh 2 perawat lainnya. Kemudian pukul 16.00 korban anak NS dinyatakan meninggal dunia dan bapaknya daripada NS, saudara AS, membuat laporan polisi pada tanggal 19 di jam 19.30. Kemudian selama maraton kita lakukan penyelidikan 24 jam, kita sudah bisa meningkatkan proses ini penyidikan. Karena kita yakini ada alat bukti yang permulaan cukup sehingga ini ada dugaan pidana karena tidak wajar dan tentunya ada dugaan kekerasan. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh dari KPAI dan juga dari Komisi Perlindungan Anak, kita juga melakukan penyelidikan dengan melakukan observasi di lingkungan tempat tinggal. Bagaimana lingkungan tempat tinggal juga saksi-saksi di sekitar juga memberikan keterangan yang sama adanya penganiayaan yang sudah berulang. Dan yang jelas penganiayaan yang terjadi pada November 2024, di mana juga dilakukan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saudari TR kepada anak korban NS, di mana di situ juga ada pengakuan. Namun di dalam perkara yang kita tangani sekarang, tersangka TR tidak memberikan pengakuan dan kita tidak mengejar pengakuan tersebut dan kita berupaya melakukan pembuktian yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian dalam mendukung pembuktian ini kita juga sudah mendapatkan hasil psikologi klinis, kemudian hasil psikologi forensik dan juga analisa dari psikologi dari ASIFOR. Kemudian barang bukti elektronik yang berkembang di media sosial juga kita melakukan pengajian, di mana di tanggal 19 pukul 10 ada salah satu saksi yang melakukan interview terhadap korban anak. Di situ juga menyatakan beberapa pernyataan yang tentunya didengarkan, disaksikan oleh beberapa saksi lainnya yang tentunya sudah kita ambil keterangan dan itu menjadi salah satu bukti yang cukup kuat. Kemudian dari hasil analisa kasus kami bahwasanya korban anak NS dalam waktu rentang pukul 18.35 hingga pukul 21.52 di bawah penguasaan daripada dugaan tersangka saudari TR dalam kondisi memang belum ada luka. Kemudian pada saat pamannya, salah satu saksi, saudara Surahmat, tiba di kediaman dan menemukan kondisi korban anak sudah mengalami luka-luka. Dan kebetulan orang tua atau ayah kandung yang saat itu tidak berada di tempat, sedang bekerja karena di wilayah Sukabumi Kota, kembali di sekitar pukul 2 menemukan kondisi yang luka-luka dan esok harinya pukul 8 bersama dengan ibu tiri dibawa ke rumah sakit. Sehingga kita bisa mengerucut Pak, bahwasanya tempus daripada terjadinya pidana tersebut dugaannya di sekitar pukul 18.35 hingga kedatangan paman, yaitu sekitar pukul 22.00. Kemudian saksi terakhir yang melihat korban dalam kondisi tidak ada luka dikuatkan dengan bukti itu ada saudara Soma, di mana saudara Soma sebagai tukang pijat. Jadi pada saat pukul 17.50 saudari TR yang tersangka membawa anak korban untuk urut atau pijat dan saat itu juga kondisi masih mulus, belum ada luka-luka. Nah, kemudian di 18.35 sampai ke rumah hingga bertemu dengan pamannya sudah terdapat luka. Di situ juga ada video yang memvideokan pada saat proses pemijatan atau urut dan memang kondisi korban anak masih belum ada luka-luka. Kemudian analisa yuridis kami bahwasanya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, ayat 2, ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Maka yang diduga keras yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut, baik kekerasan fisik ataupun psikis, diduga dilakukan oleh saudari TR. Selanjutnya, menanggapi laporan daripada ibu kandung melalui kuasa hukum Kesamurti, tentunya kita menunggu kehadirannya untuk bisa kita ambil keterangan, sehingga apa yang disampaikan di dalam rapat kali ini juga bisa disampaikan kepada penyidik, sehingga penyidik akan bisa mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk bisa segera menaikkan perkara menjadi penyidikan. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.